Nurdin Abdullah, ke Bone dengan menggunakan helikopter, dari Makassar mendarat di bandara, yang dulunya, bernama Bandara Mapalo Ulaweng. Nurdin Abdullah, berkomitmen kembangkan Bandara Arum Palaka, dan akan kembali difungsikan, layani pesawat ATR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan talkcernews.com, dari Kabupaten Bone, dan jangan lupa share, bantu like and subscribe. talkcernews.com, pengembangan Bandara Arum Palaka di Kabupaten Bone, menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar Sulsel menjadi terkoneksi. Bandara Arum Palaka terletak di Desa Mapalo Ulaweng, Kecamatan Awang Pone, mulai dibangun secara bertahap pada tahun 2007, dan baru beroperasi tahun 2013. Diharapkan, menjadi gerbang utama transportasi udara, bagi 4 kabupaten, di sekitarnya, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Bandara ini sempat difungsikan, dan terhenti pelayanan penerbangan komersialnya, sejak 4 tahun lalu. Bandara ini, dari segi teknis tetap siap beroperasi. Pemerintah provinsi akan mengembangkan, dengan memperbaiki akses jalan masuk, dan juga pemerintah pusat akan memperpanjang runway, dari 1.200 meter menjadi 1.600 sampai dengan 1.700 meter. Di mana jika sebelumnya hanya bisa dengan pesawat caravan menjadi kendala, dari sisi operasi. Selanjutnya, akan melayani pesawat jenis ATR-72, bahkan pengembangan lebih jauh dapat dilandasi pesawat jenis Boeing. Kami ini lagi merancang Sulsel terkoneksi termasuk Bandara Bone, ini sebenarnya bandara yang paling potensial. Kalau kita lihat dari segi lokasi, di antara seluruh bandara yang ada. Bone ini, bisa kita jadikan hub, kata Nurdin Abdullah di tanggal 14 Februari tahun 2021. Ya gini, saya ingin menyampaikan program visi kita Sulawesi Selatan itu adalah membangun konektivitas. Ya. Nah, kebetulan Sulawesi Selatan ini ada beberapa bandara itu sudah terbangun, termasuk Bandara Arum Palaka ini. Nah, jadi saya bersama Kepala Otorita Bandara, ya, melihat langsung kondisi existing bandara ini sebenarnya tinggal dipoles sedikit. Ya, yang pertama adalah akses jalan masuk. Akses jalan masuk kita sudah ambil alih. Pemerintah provinsi akan menyelesaikan. Ya. Terus yang kedua, nanti saya akan bicara dengan Menhub supaya perpanjangan runway ini itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Karena peralatan yang lain sudah cukup, ya, terminal juga sudah cukup. Apalagi Bone ini adalah salah satu penduduk terbesar setelah Makassar, ya. Nah, dan banyak orang-orang Bone ada di Kalimantan, ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan sebagainya. Saya kira ini sangat penting. Nah, yang kedua, yang paling penting lagi adalah Bone ini adalah daerah yang sangat potensial, ya. Ini salah satu penyangga untuk Sulawesi Tenggara. Nah, sehingga kita butuh akses yang lebih cepat. Nah, Bone ini potensinya luar biasa, luas wilayah yang begitu besar, tapi itu akses ke sini. Bayangin kalau dari Makassar bisa 5-6 jam ke sini, ya. Nah, kalau kita buka bandara ini, kita fungsikan bandara yang lebih cepat, akses dari Makassar ke Bone tinggal 25 menit. Apa yang akan terjadi? Pasti para investor juga mulai melirik ke sini karena aksesnya bisa ditempuh dengan cepat. Berarti intinya dapat meningkatkan tingkat konektivitas antar. Itu sudah pasti. Jadi perekonomian Bone ini akan meningkat tajam. Ya, beberapa kawasan-kawasan wisata strategis yang ada di Bone juga ini bisa berkembang. Kesiapan anggarannya kira-kira Pak untuk program jalannya. Tahun ini bukan diusahakan lagi. Saya udah pastikan kita akan selesaikan hari ini, tahun ini, ya. 2 jalur masuk ke sini. Karena Pemkab sudah menyelesaikan pembebasan lahan. Oleh karena itu kita berbagi. Nanti saya akan dengan kepala otoritas, akan ketemu Menhub supaya perpanjangan runway. Jadi yang tadinya diperuntukkan untuk pembuatan jalan masuk, ini akan kita minta dialihkan ke perpanjangan runway. Jadi itu kan bagus kan?
Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Otoritas Bandara, Kaotban, Wilayah V Makassar, Sulawesi Selatan, Baitul Ikhwan, bandara ini, secara operasional baik, dari sisi udara maupun darat sudah siap beroperasi. Walaupun, dalam 4 tahun tidak beroperasi. Namun, berdasarkan regulasi tentang ketentuan, kita selalu dalam posisi standby, baik dalam posisi tenaga personil, kelengkapan peralatannya, maupun operasionalnya, yang dalam 24 jam harus siap siaga. Walaupun tidak ada penerbangan, posisi kita harus standby, jelasnya. Kajian Kemenhub, dari kami sisi Dimen. Bandara ini cukup menjanjikan, baik dari jumlah penduduk maupun dari perekonomian. Bandara ini akan dikembangkan dalam 3 tahap. Tahap pertama, dengan runway 1.200 meter. Tahap kedua 1.600 meter, dan pengembangan selanjutnya, pada tahap 3. Kami hanya menyampaikan bahwa bandara ini sudah siap beroperasi. Nah, memang satu kita bisa melayani area tujuan seperti itu. Jadi itu yang kita katakan. Sudah ada kali memang kita belok dan tidak baik tempatnya. Sementara, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Andi Hidayat Pananrangi, menyampaikan bahwa dengan dukungan pemerintah provinsi, adalah salah satu indikasi, mendukung kembali untuk mengaktifkan Bandara Aru Palaka. Bandara ini, bisa menjadi bandara penyangga untuk Bandara Sultan Hasanuddin, melihat kondisi kepadatan yang bisa dialihkan ke Bandara Aru Palaka. Kedua, populasi penduduk Bone terbesar kedua, di Sulsel. Juga untuk kabupaten penyangga yang lebih dekat, seperti Sinjai, Sopeng, dan Wajo. Masyarakat Bone, dan masyarakat kabupaten sekitar itu banyak melakukan usaha ekonomi, di luar Sulawesi. Seperti ke Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Papua. Dengan terbukanya akses akan memudahkan akses mereka, harapnya. Hal penting lainnya, lagi pada peningkatan sumber daya pendapatan kabupaten imbuhnya, dari segi historisnya, bandara ini adalah cendera mata putra asli Bone, yakni mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Waktu menjadi Wakil Presiden di periode Pak SBY. Itu cenderamata beliau, dengan ukuran teknis maupun ukuran ekonominya, bahwa Bone ini memang bersyarat ada bandara, ungkapnya. Dari aspek wisatawan, beberapa destinasi wisata yang ada di Bone juga dapat lebih mudah dinikmati wisatawan dengan hadirnya bandara ini. Wisata tercover baik yang ada di Kabupaten Bone ataupun di kabupaten terdekat. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran beliau, pungkas. Terima kasih sudah menonton konten ini. Dikabarkan oleh Mudahri. Talkcernews.com dari Kabupaten Bone. Jangan lupa bantu like and subscribe. Cek halaman untuk konten viral lainnya di www.talkcernews.com dan https://mobile.twitter.com/talkcernews.